Selamat sore semua. Perkenalkan, nama saya Imelda Nusindra Arai. Saya salah satu siswa dari Sekolah Tinggi Santo Petrus Biskupan Ampatuan, tingkat 2 semester 3D. Sore hari ini kita akan membahas materi tentang pendahuluan katekese. Yang pertama, A. Pengertian katekese. Asal kata katekese berasal dari kata Yunani katekin, bentukan dari kata ket yang berarti pergi atau meluas, dan dari kata eko yang berarti merumahkan atau menyuarakan. Jadi katekein berarti merumahkan atau menyuarakan keluar. Kata ini mengandung dua pengertian. Yang pertama, katekein berarti pewartaan yang sedang disampaikan atau diwartakan. Yang kedua, katekein berarti ajaran dari para pemimpin. 1. Konsep gereja. A. Konsep katekese gereja purba zaman para rasul. Katekese adalah penyampaian ajaran Yesus bagi calon-calon perdamaian. Inti katekese para rasul tentang wafat dan kebangkitan Kristus, itulah yang menjadi pokok iman. Iman akan wafat dan kebangkitan Kristus itulah yang menjadi kunci keselamatan orang Kristen atau para pengikut Kristus. B. Bapak-bapak gereja. Katekese adalah pengajar dan latihan-latihan bagi calon baptis. Pewartaan diteruskan oleh para bapak gereja. Pewartaan para bapak gereja memperoleh peneguhan dari Rasul Santo Paulus yang menyatakan, "Akulah yang dalam Kristus Yesus telah menjadi bapamu oleh Injil yang kuberitakan kepadamu." 1 Korintus bab 4 ayat 15. Bagiku hidup adalah Kristus. Filipi bab 1 ayat 21. Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis finish dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil. Kisah Para Rasul bab 20 ayat 22. C. Konsep gereja abad ke-8 sampai abad ke-9. Memunculkan istilah katekismus yang dipahami sebagai pemberian pelajaran agama kepada orang tua atau wali pembaptis dari anak-anak yang akan dipermanenkan. D. Konsep konsili Trente. Katekese ialah penyampaian segala pengetahuan tentang ajaran gereja. Sebagai reaksi terhadap kaum reformasi, Gereja Katolik melalui tokoh-tokoh terkemuka, Canisius dan Bellarminus menerbitkan katekismus yang isinya mengenai iman, harapan dan kasih, ditimbang dengan sakramen-sakramen dan kebenaran-kebenaran Kristiani lainnya. E. Konsep konsili ke-32. Katekese ialah usaha pewartaan sabda Allah untuk membina penghayatan iman perorangan dan iman jemaat dalam hidup sehari-hari. F. Konsep kitab hukum kanonik. Kanon nomor 373. Katekese diartikan sebagai pengajaran dan refleksi atas pengalaman hidup Kristiani. Gereja mempunyai tugas dan hak asasi untuk mewartakan Injil kepada segala bangsa. G. Kongregasi untuk iman di dalam buku petunjuk umum katekese merumuskan bahwa katekese adalah bentuk pelayanan sabda yang mematangkan pertobatan awal untuk menjadikan suatu pengakuan iman yang nyata. Dalam kaitannya dengan keseluruhan kegiatan pastoral, katekese adalah suatu bentuk kegiatan gereja yang menghantar baik komunitas maupun individu atau anggota umat beriman kepada kedewasaan iman. H. Konsep katekese gereja Indonesia. Berpatokan pada konsili ke-32 dan menyesuaikan dengan situasi konkret yang dihadapi umat Katolik Indonesia. Maka pada pertemuan kateketik antar keuskupan 2 se-Indonesia PKTI 2 di Klender tahun 1980, lahirlah rumusan katekese umat yang diartikan sebagai komunikasi iman. Yang pertama,
diartikan sebagai komunikasi iman atau tukar menukar pengalaman iman. Dua, dalam katekese umat kita bersaksi tentang iman akan Yesus Kristus, pengantar Allah yang bersabda kepada kita. Ketiga, yang berkatekese adalah umat. Peran dan keterlibatan umat dalam karya katekese sesungguhnya menjiwai pengertian gereja sebagai umat Allah. Keempat, dalam katekese umat, fungsi pemimpin katekese adalah pengarah dan pemudah, yaitu pelayanan yang menciptakan suasana komunikatif. Komunikasi iman dalam katekese umat menempatkan peserta sebagai sesama dalam iman dan sederajat. Dua, konsep para penulis atau ahli katekese. Merumuskan istilah katekese beraneka ragam. Ada yang merumuskan istilah katekese dari sudut akar kata bahasa. Ada beberapa konsep penulis menurut para ahli katekese, yaitu A. Yakob Pako dalam bukunya Memahami Katekese tahun 1987 merumuskannya dari sudut bahasa. Katekese berakar pada kata bahasa Yunani katekein, bentukan dari kata ket yang berarti pergi atau meluas, dan dari kata eko yang berarti mengembangkan atau menyuarakan. Kata ini mengandung dua pengertian. Yang pertama, katekein berarti pewartaan yang sedang disampaikan. Yang kedua, katekein berarti ajaran dari para pemimpin. Dalam pengertian realis, katekese adalah segala usaha menyampaikan ajaran iman atau pengajaran gereja kepada manusia yang hidup dalam situasi konkret. B. Hippolytus mengartikan katekese sebagai pelajaran agama bagi katekumen calon perdamaian. Dari pemahaman masing-masing, baik gereja maupun kateket dapat dirumuskan sebagai katekese ialah pewartaan iman, pembinaan iman yang ditunjukkan kepada manusia yang hidup dalam situasi konkret dengan isi pewartaan menyangkut Allah, Yesus Kristus, Roh Kudus, dan gereja, agar orang yang mendengar dapat bertobat, bersatu kembali dengan Kristus di dalam gereja. B. Istilah-istilah. Terdapat berbagai macam istilah yang berhubungan dengan katekese. Istilah-istilah ini perlu diketahui agar lebih dipahami makna dari karya katekese. Yang pertama, katekese, usaha pengajaran atau pendidikan agama bagi calon perdamaian atau bagi umat. Yang kedua, kateketik, pemikiran yang sistematis dan pedagogis tentang ajaran agama bagi manusia dalam situasi konkret hidup. Yang ketiga, kateketis, guru agama atau orang yang atas nama gereja mewartakan sabda Tuhan. Yang keempat, katekismus, buku yang berisikan ajaran-ajaran pokok agama atau gereja yang penting dalam bentuk tanya jawab. Yang kelima, katekumen, calon-calon permandian yang sedang dipersiapkan dengan pelajaran agama untuk menerima perdamaian. Yang keenam, katekumenan, masa persiapan atau masa pendidikan bagi calon-calon permandian. Yang ketujuh, kateket, orang yang ahli dalam bidang katekese. C. Katekese dalam tugas pastoral gereja. Gereja adalah himpunan umat Allah yang percaya kepada Yesus Kristus. Umat Allah ini harus mengembangkan diri, khususnya dalam kehidupan imannya, dan mengembangkan dunia agar dunia menjadi lingkungan hidup yang layak. Biasanya gereja mengembangkan diri dan melayani dunia melalui 5 macam usaha pastoral gereja. Kelima macam usaha itu adalah pewartaan, ibadat, bimbingan khusus, perwujudan iman dalam masyarakat, dan pembentukan jemaat. Yang pertama, menemukan dan mengarahkan
berterima kasih, bertobat, memohon dan memuliakan. Ibadat ini terlaksana dalam perayaan-perayaan, doa pribadi dan doa bersama secara resmi maupun tidak resmi. Yang ketiga, bimbingan khusus atau poimenik. Bimbingan khusus atau poimenik ialah suatu bentuk pelayanan iman dengan memberikan bimbingan khusus bagi kelompok khusus, misalnya kunjungan keluarga dan bimbingan kelompok pelajar. Diakonia adalah suatu bentuk pelayanan iman dengan mencarikan nilai iman dan yang bentuknya sangat manusiawi. Tugas ini dapat terwujud dalam berbagai bentuk, misalnya pelayanan yang ikhlas seorang guru, pelayanan dari seorang ibu keluarga, pegawai, pengusaha, petani di tempat kerja mereka masing-masing. Dengan tugas ini, gereja menjalankan tugasnya untuk mengembangkan dunia. Tugas ini berasal dari etika hidup gereja sendiri, karena gereja harus menjadi garam dan terang dunia. Yang keempat, pembentukan jemaat atau koinonia. Pembentukan jemaat atau koinonia ialah suatu bentuk pelayanan iman dengan memperhatikan segi kebersamaan dalam jemaat. Misalnya, kerukunan dan kerjasama dalam umat, nilai-nilai dan ciri khas kehidupan kelompok umat, dan sarana-sarana. D. Hubungan ilmu-ilmu lain dengan katekese. Yang dimaksudkan dengan ilmu-ilmu manusiawi dan teologi, ilmu manusiawi ialah pemikiran yang mau mendalami diri manusia, masyarakat dan alam sekitar berdasarkan terang budi seperti antropologis, sosiologi, psikologi, pedagogi. Teologi adalah pemikiran yang menyoroti manusia, masyarakat dan alam sekitar menurut wahyu ilahi seperti eksegese, evangelisasi, kriyama. E. Bentuk katekese. Ada 3 bentuk katekese, yaitu yang pertama, bentuk praktis, rajin beribadah, rajin berdoa dan berdevosi, bergairah menghadiri perayaan ekaristi dan perayaan lain. Yang kedua, bentuk historis, pengenalan umat akan sejarah penyelamatan dari pihak Allah yang diawali dengan janji-janji mesianis dalam perjanjian lama dan memuncak dalam pribadi Yesus Kristus dalam perjanjian baru. Yang ketiga, bentuk sistematis. Bentuk ini menyajikan kepada umat ajaran teologi dan dogmatis yang tersusun secara sistematis, singkat dan padat. Sumbernya adalah buku katekismus. Sejarah katekese. Yang pertama, sifat-sifat katekese misioner. Pada masa gereja purba, katekese ditunjukkan kepada orang dewasa karena pada masa itu gereja lebih menekankan penyebaran iman atau kegiatan misioner. Yang kedua, orang Yahudi, kafir, keluarga pendengar. Kepada orang Yahudi, para misioner meyakinkan mereka bahwa Yesus Kristus adalah Mesias yang dijanjikan. Bagi orang kafir disampaikan ajaran tentang Allah yang esa untuk melawan politeisme. Untuk itu dibutuhkan waktu persiapan yang lama agar dapat menamakan iman dan moral Kristiani. Abad kedua dan ketiga, bentuk katekese. Yang pertama, membimbing kelompok yang disusul dengan pembaptisan kelompok. Yang kedua, mulai didirikan sekolah-sekolah kateketik untuk membina para katekis. Yang ketiga, pembaptisan diadakan pada waktu Paskah sehingga katekese dan liturgi saling melengkapi. Yang keempat, masa katekumen dimulai dengan pemeriksaan dan cermat untuk menentukan kemampuan dan kelayakan calon baptis. Yang kelima,
Selanjutnya disampaikan pewartaan Injil dan pengajaran tentang pokok-pokok iman Kristiani. Abad keempat dan kelima, pertobatan massal. Pewartaan untuk pertobatan melalui 4 tahap. A. Tahap pemeriksaan. Pemeriksaan dan pengajaran tentang kitab suci, upacara pendahuluan. B. Persiapan dekat. Persiapan selama 40 hari, pengajaran tentang dosa, tobat dan kredo. C. Pembaptisan. Penyangkalan setan, pengakuan iman dan baptis. D. Masa sesudah permandian. Pengajaran lanjutan tentang dosa dan sakramen katekesen. Abad ke-6, pembaptisan dan pendidikan anak-anak. Situasi katekesen. Yang pertama, bahan katekesen didapatkan sehingga persiapan calon baptis hanya berlangsung selama beberapa minggu. Pembinaan selanjutnya diserahkan kepada gereja setempat. Yang kedua, orang tua dan wali baptis mewakili anak-anak untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam upacara pembaptisan. Yang ketiga, orang tua bertanggung jawab atas pendidikan iman anak. Yang keempat, pada abad ke-6, katekese bertujuan untuk membina hidup Kristiani yang baik serta menekankan pengetahuan iman yang luas dan mendalam. Yang keempat, abad pertengahan. Yang pertama, orang tua atau wali baptis tetap berperan dalam pembinaan iman anak-anak. Yang kedua, wali baptis dipilih secara khusus dan harus memenuhi syarat antara lain menghafal kredo dan doa Bapa Kami. Yang ketiga, katekese dipengaruhi oleh perkembangan ilmu pengetahuan. Yang keempat, gereja mendirikan sekolah-sekolah yang ada kaitan dengan paroki untuk membina iman anak dan kaum muda. Yang kelima, anak-anak bertumbuh dalam lingkungan Kristiani. Yang kelima, reformasi Trente pada tahun 1545 sampai 1563. Yang pertama, katekese bersifat definitif. Yang kedua, konsili mewajibkan uskup-uskup untuk mengatur pembinaan iman anak-anak pada hari Minggu dan hari raya gerejanya. Yang ketiga, katekismus Petrus Canisius, ringkasan iman Katolik. Ada 3 katekismus, yakni yang pertama untuk umat yang belajar teologi, kedua untuk kaum muda, dan ketiga untuk siswa-siswi di sekolah. Yang keenam, katekese pada abad 18. Masa pencerahan yang lebih menekankan akal budi, rasionalisme. Katekese sekolah diwajibkan dengan metode cerita dan menghafal serta penjelasan teks. Yang ketujuh, abad ke-19 dan abad ke-20 sampai dengan sekarang. Katekese disesuaikan dengan situasi di tiap negara dengan berpedoman pada: 1. Petunjuk umum katekese dari kongregasi para imam dari Vatikan. Yang kedua, katekese pada zaman kita, Paus Yohanes Paulus II. Yang ketiga, katekismus Gereja Katolik tahun 1995. Yang kedua, dasar teologis dan antropologis dari katekese. Unsur-unsur penting dalam katekese adalah kitab suci, ajaran gereja, dan pengalaman jemaat. Yang pertama, dasar teologis katekese adalah wahyu Allah. Wahyu Allah hadir dan berkarya dalam hidup manusia demi keselamatan manusia. Karya Allah yang menyelamatkan itu terjadi dalam sejarah Perjanjian Lama, Perjanjian Baru, dan dalam sejarah gereja sepanjang masa sebagai konstitusi wahyu. Yang kedua, dasar antropologis. Katekese mengusahakan tercapainya integrasi antara iman dan kehidupan. Untuk itu, katekese mempergunakan pendekatan antropologis di mana pewartaan Kristiani dilaksanakan dengan bertitik tolak dari
dari pengalaman hidup manusia yang juga menjadi isi katekese. Yang ketiga, fungsi katekese di dalam gereja. A. Katekese mewartakan Yesus Kristus. Katekese menuntun umat ke dalam persekutuan pribadi dengan Yesus sebagai Sang Sabda yang adalah puncak wahyu. B. Katekese mendidik umat beriman. Katekese mendidik umat agar semakin dewasa dalam imannya. C. Katekese mengembangkan gereja. Katekese menumbuhkan persaudaraan dalam gereja melalui komunikasi iman. Yang keempat, ruang lingkup katekese. Yang pertama, katekese sekolah. Isi dan metode katekese disesuaikan dengan peserta katekese di sekolah. Yang kedua, katekese di luar sekolah atau katekese umat, yakni komunikasi iman atau tukar-menukar pengalaman iman antara anggota kelompok umat berdasarkan kitab suci dan ajaran gereja agar mereka saling menemukan dan saling memperkaya dalam iman. Yang kelima, pendekatan dan metode katekese. A. Pendekatan. Pendekatan adalah pola dasar penyampaian pewartaan Kristiani. Yang pertama, pendekatan biblis. Yang kedua, pendekatan antropologis. Yang ketiga, pendekatan masalah. Yang keempat, pendekatan peristiwa. Yang kelima, pendekatan alam. B. Metode-metode yang dikembangkan dalam katekese. 1. Metode penjelasan teks. Metode katekismus, pertanyaan, jawaban yang dihafal, dan penjelasan. Yang kedua, metode penjelasan pokok pikiran, mengutarakan pokok-pokok pikiran yang berkaitan dengan kitab suci dan ajaran gereja, misalnya tentang Roh Kudus. Yang ketiga, metode Muchen. Langkah-langkah yaitu doa pembuka, cerpen, cerita kitab suci, uraian, doa inti, aktivitas, penerapan atau rangkuman, evaluasi, dan doa penutup. 4. Metode aktif. Mengajak peserta untuk terlibat secara aktif dalam proses katekese, aktif lahir dan batin. 5. Metode menggali pengalaman. Mengajak peserta untuk mendalami pengalaman pribadi sebagai titik tolak pewartaan. Yang keenam, metode Sower. Menyesuaikan pewartaan dengan kemampuan dan minat peserta. Yang pertama, 5-8 tahun kebiasaan Kristen. Yang kedua, 8-12 tahun mengaktifkan murid. Yang ketiga, 12-16 tahun menyesuaikan dengan minat dan bakat peserta. Yang ketujuh, metode Seldes. Pelopornya Edward Seldes, dosen di Washington. Kebutuhan akan kasih sayang, makanan, perlindungan, pertobatan, contoh teladan, pelajaran agama menjadi pusat semua mata pelajaran, metode induktif dan deduktif. Yang pertama, mengajarkan teks kitab suci dengan ajaran gereja. Yang kedua, deduktif, menjelaskan latar belakang teologi mirip penjelasan teks. Yang kedelapan, metode naratif eksperiensial, menyajikan pokok-pokok bahasa lewat cerita yang mengandung nilai-nilai iman dan moral. Yang kesembilan, metode dialog partisipatif, mengutamakan proses komunikasi dengan Yesus dan 2 orang murid Emmaus. Yang keenam, sarana dan makna kegiatan dalam katekese. 1. Sarana. 1. Tujuan sarana dalam katekese mengingatkan daya pikir peserta sehingga mereka lebih aktif. 2. Manfaat sarana. Dasar atau alasan penggunaan sarana didasarkan pada beberapa alasan. A. Segi psikologis, menarik minat peserta sehingga mereka lebih tertarik dan terlibat dalam katekese. B. Segi pendidikan, melatih
cerita. Yang pertama, cerita-cerita kitab suci. Yang kedua, riwayat hidup orang kudus. Yang ketiga, cerita pengalaman hidup. Yang keempat, cerita-cerita kebijaksanaan dalam masyarakat. C. Nyanyian gereja dan nyanyian profan yang sesuai tema. Pemilihan nyanyian: 1. Lagu-lagu sederhana dan menarik. D. Drama. Dari kitab suci atau dari peristiwa lain dapat dipersiapkan bersama peserta. Gambaran tentang situasi pementasan dengan memberikan tekanan pada bagian-bagian yang penting. E. Slide. Diambil dari kitab suci atau sumber lain dalam gereja dan masyarakat, serta diberi kesempatan untuk memberi kesan sebagai kesan pada pesan dari kisah. 2. Makna kegiatan dalam katekese. Keaktifan atau tugas yang dilaksanakan peserta dalam pertemuan katekese. Yang pertama, syarat-syarat memilih kegiatan. 1. Harus memampukan peserta untuk berani mengungkapkan diri dan bertukar pengalaman dengan orang lain secara bebas dan ikhlas. 2. Memampukan peserta untuk mendalami pengalaman hidup dan menghayati imannya. Yang ketiga, mendorong peserta menemukan sikap-sikap baru untuk masa yang akan datang. 2. Jenis-jenis kegiatan: drama, bermain peran, menggambar, melukis, menyusun doa, puisi, dan misa berlomba. Tujuan sarana dan kegiatan adalah agar peserta semakin aktif untuk menjalani hubungan dengan Tuhan dan sesama. Yang ketujuh, pengembangan katekese dalam gereja lokal. Penanggung jawab dalam pelaksanaan katekese dalam gereja lokal. A. Para uskup. Yang pertama, uskup harus ada pembantu-pembantu yang kompeten dan dapat dipercaya. Yang kedua, uskup memanfaatkan tenaga dan sarana yang tersedia. Yang ketiga, katekese dilaksanakan dengan baik, maka kegiatan pastoral yang lain akan lebih mudah. B. Para imam. Bekerja sama dengan para diakon dan para katekis dengan membentuk tim katekese di paroki. C. Biarawan-biarawati. Yang pertama, ada hubungan yang baik antara biarawan-biarawati dalam pastor paroki. Yang kedua, memanfaatkan kemampuan dan sarana yang dimiliki untuk pelayanan pastoral dalam gereja lokal. D. Katekese awam. Katekese mengabdikan diri untuk pendidikan agama. Yang kedelapan, pengetahuan teologis dalam katekese. Yang pertama, mengarahkan, mendorong, mengilhami, dan mengoreksi refleksi spontan atas pengalaman iman. Yang kedua, teologi menampakkan arti tradisi Kristiani bagi pengalaman manusia masa kini dan memperhatikan sikap iman yang membangun masa depan. Yang ketiga, teologi membangun katekese untuk mengembangkan iman yang dapat dipertanggungjawabkan. Yang keempat, katekese membangun teologi agar menjadi ilmu yang praktis dan dapat menggunakan bahasa yang dipahami oleh umat. Perbedaan dan persamaan teologi dan katekese. Perbedaan. Yang pertama, bahan teologis bersifat intelektual dan konseptual, sedangkan katekese menggunakan kata-kata yang biasa dipakai dalam hidup sehari-hari. Yang kedua, dalam teologi kita memikirkan pokok-pokok ajaran gereja, sedangkan dalam katekese kita memikirkan dasar keputusan seseorang dalam hidup sehari-hari, yakni mengembangkan sikap iman dan nilai-nilai Kristiani dalam hidup konkret. Persamaan. Yang pertama, teologi dan katekese berlangsung dalam komunio persekutuan iman atau gereja. Yang kedua,
gereja dan katekese mempertimbangkan situasi konkret masyarakat dan mencari jalan untuk mengatasi situasi. Yang kesembilan, pertanyaan-pertanyaan dalam katekese. Syarat-syaratnya: 1. Pertanyaan tidak terlalu banyak sehingga tidak membosankan. Yang kedua, pertanyaan harus mudah dan membangkitkan rasa ingin tahu. Yang ketiga, pengelolaan bahan katekese hendaknya didasarkan pada jawaban peserta. Bentuk-bentuk pertanyaan. 1. Pertanyaan langsung yang membutuhkan jawaban berdasarkan pengalaman pribadi dan tidak bersifat teoritis. Misalnya, bila mana Anda mengalami cinta kasih Allah. Yang kedua, pertanyaan objektif dengan beberapa pilihan jawaban dengan alasan masing-masing. Misalnya, penyakit itu sebagai akibat dosa atau siksaan Tuhan atau karena persoalan pribadi. Reaksi pribadi mereka terhadap orang lain. Misalnya, muda-mudi sulit menerima nasihat orang tua. Bagaimana pendapat Anda? Pertanyaan yang membutuhkan ungkapan perasaan pribadi. Misalnya, bagaimana perasaan Anda kalau mengalami kecelakaan dan masuk rumah sakit? Yang ke-10, katekese umat. A. Latar belakang munculnya katekese umat. B. Makna dan tujuan serta proses katekese umat. C. Analisis sosial dalam katekese umat. D. Kitab suci dalam katekese umat. E. Pendampingan atau fasilitator umat. Yang ke-11, perencanaan dan evaluasi katekese. Yang pertama, perencanaan katekese harus disesuaikan dengan kebutuhan umat dan arah dasar karya pastoral gereja. Yang kedua, pelaksanaan rencana katekese hendaknya diikuti dengan pemantauan dan evaluasi katekese. Yang ketiga,